Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Semua sehat. Alhamdulillah. Apalagi masa seperti ini, ya, negara kita baru dicoba, yaitu yang dinamakan ada COVID-19. Nah, anak-anak dihimbau untuk harus selalu memakai masker kalau bepergian anak-anak. Kemanapun harus memakai masker keluar dari rumah, itu harus. Dan kalau kita kumpul sama orang, jangan bergandengan tangan, jangan berjabat tangan, jangan bergerombolan ya anak-anak. Nah, tidak boleh karena itu, kalau kita berjabatan tangan, nggak tahu kalau ada virus lewat nanti akan menyentuh. Nah, setelah itu, kalau kita dari bepergian, ya harus selalu cuci tangan, anak-anak. Itu wajib. Itu. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita terima nanti agar bermanfaat. Ya, marilah kita berdoa bersama-sama. Monggo diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabban wa bil alamin. Muhammadin Alhamdulillah. Nah, sekarang setelah kita berdoa, sekarang Bu Guru mau mengabsen anak-anak. Oh ya, untuk hari ini saya kira kayaknya kursinya sudah penuh semua, berarti masuk semua ya anak-anak. Nah, alhamdulillah, kalau masuk semua itu bertanda berarti anak-anak semua sehat. Nah, kalau sehat seperti nomor 1 yang diminta gitu. Nah, baik anak-anak, sebelum Bu Guru menyampaikan materi hari ini, Bu Guru mau menanyakan untuk pelajaran minggu lalu, apa ya anak-anak masih ada yang ingat nggak? Nah, Swati, bagus. Masih ingat nggak? Mana? Lupa ya? Oke, kalau lupa, ini saya beri yaitu dulu adalah minggu lalu, senangnya belajar surat An-Nasr. Nah, dulu Bu Guru memberitahu anak-anak bahwa harus dihafalkan di rumah surat An-Nasr. Sudah dihafalkan belum anak-anak? Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah, anak pintar, anak soleh-soleha, berarti sudah bisa menghafal semua. Ya, betul. Kalau sudah menghafalkan, berarti itu tandanya anak-anak tadi malam sudah belajar. Nah, oke, anak-anak, selanjutnya Bu Guru mau menyampaikan materi yang berjudul meyakini Allah SWT itu Maha Esa. Dengan tujuan pembelajaran, 1, menyebutkan arti Allah SWT Maha Esa dengan benar. Yang kedua, menyebutkan bukti Allah SWT Maha Esa dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan cara meyakini bahwa Allah SWT Maha Esa dengan benar. Yang keempat, menjelaskan bahwa Allah SWT Maha Esa dengan benar. Yang kelima, melakukan pengamatan terhadap diri sendiri sebagai implementasi terhadap keesaan Allah Subhanahu yang Maha Pencipta. Yang keenam, melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah SWT yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah sebagai implementasi iman terhadap keesaan Allah yang Maha Pencipta. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran. Nah,
dengan kompetensi dasar seperti di atas tadi anak-anak, sama dengan tujuan pembelajaran. Nah, sekarang setelah guru menyampaikan tujuan pembelajaran, sekarang lanjut ke materi ya anak-anak. Nah, yaitu Allah SWT itu Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah SWT adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Hanya Allah SWT yang wajib kita sembah. Tidak boleh menyembah selain Allah ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi dia Allah itu tidak punya anak. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah SWT berbeda dengan makhluk. Itu anak-anak. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah SWT. Oleh karena itu, kita satu, harus beribadah hanya kepada Allah SWT. Dua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah SWT. Tiga, tidak boleh menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun. Empat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Nah, itu banyak. Yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak. Itu yang harus dikasihkan. Ya. Nah, Allah Maha Esa itu tertera dalam surat Al-Ikhlas anak-anak. Itu terdapat surat Al-Ikhlas ini. Simak videonya ya anak-anak. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Demikian tadi anak-anak video dari surat Al-Ikhlas. Penjelasannya adalah yaitu Quran surat Al-Ikhlas tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT bersifat esa. Allah tidak memiliki sekutu, tidak memiliki orang tua, dan mempunyai anak. Dan tidak ada yang menyerupainya. Itu yang sama dengan Allah. Nah, keesaan Allah SWT itu meliputi satu, dalam zatnya. Allah SWT Maha Esa dalam zatnya. Allah tidak terdiri atas unsur-unsur. Yang kedua, memiliki sifatnya, keesaan Allah dalam sifatnya, yaitu berbeda dengan makhluk. Tidak ada makhluk yang menyamai, yang menyerupai sifat-sifat Allah tersebut. Nah, yang ketiga, keesaan Allah SWT dalam perbuatannya. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah perbuatan Allah SWT. Dia adalah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai, dan yang memelihara seluruh alam ini. Nah, sekarang ada bukti. Apa ya bukti keesaan Allah SWT itu? Yaitu bukti keesaan Allah SWT yang di sekitarmu. Allah SWT Maha Pencipta. Allah SWT menciptakan alam semesta dengan kekuasaannya. Dia mengatur peredaran bumi, matahari, pergantian siang dan malam, serta tata surya yang sangat luas. Allah SWT tidak pernah melakukan kesalahan dalam melakukan semua kehendaknya. Segala sesuatu yang ada di bumi ini dapat berjalan teratur karena hanya ada satu Tuhan yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bukti keesaan Allah pada diri sendiri.
persamaan dan perbedaan anggota tubuh antara satu dengan yang lain menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara meneladani bahwa Allah Maha Esa bagaimana? Yaitu satu, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang wajib disembah. Sembah. Ya. Sekarang yang kedua, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas, hanya mengharap ridhonya. Sekarang yang ketiga, berperilaku mandiri. Bagaimana tuh anak-anak berperilaku mandiri itu? Nah, Allah SWT Maha Esa, Allah SWT melakukan segala sesuatu dengan kemampuan zatnya sendiri. Allah SWT tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Nah, sampai di sini kesimpulan. Satu, Allah SWT Maha Esa, artinya hanya Allah SWT dan tiada Tuhan selain Allah SWT. Dan hanya Allah SWT yang wajib kita sembah. Yang kedua, adanya alam semesta ini merupakan bukti bahwa Allah SWT Maha Kuasa. Yang ketiga, sebagai umat muslim wajib beribadah dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau bertanya sampai materi ini? Nah. Oh, tidak ada. Sudah jelas ya anak-anak? Oke. Sudah, Bu. Oh iya. Anak pintar semua berarti mudah menerima. Oke, setelah kalau sudah jelas, akan memberi tugas. Tugas kelompok anak-anak itu nanti ada 2 kelompok, guys. Saya bagi itu 2 kelompok. Tugasnya apa anak-anak? Yang kelompok 1 adalah tugasnya sebutkan ciptaan Allah SWT yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu tugas kelompok 1. Sekarang tugas yang kelompok 2 yaitu sebutkan ciptaan Allah SWT yang ada pada diri sendiri. Nah, itu anak tugasnya. Nah, sekarang di waktu untuk membahas. Oke? Sudah ketemu anak-anak jawabannya? Coba. Oh iya. Coba sekarang kelompok 1. Apa jawabnya? Ciptaan Allah yang ada di lingkungan kita, sekitar kita apa aja ya? Pohon. Ya. Nah, Aris, coba jawab. Ciptaan Allah yang ada di sekitar kita, Tuhan, Bu, Ya. batu, Ya. Oh ya. hewan, itu Bu. Oh ya. Oke. Nah, dah. Oh ya. Untuk yang kelompok 2, Mata, Bu. ya. Apa lagi? Mulut. Ya. Oke. Nah, untuk jalan nanti untuk tugas di rumah ya. Nah, diteruskan di rumah. Sambil ini ada tugas rumah yang lain gitu. Ada itu ya. Nanti ada di lembar kerja. Saya kirimkan lewat WA. Nanti dikerjakan atau dikumpul minggu depan. Oh ya, anak-anak. Nah, di rumah nanti ada PR lagi ya. Tadi PR-nya masih kurang 1. Yaitu menyanyikan lagu yang berjudul Allah Maha Esa. Nah, lagu itu adalah nadanya seperti itulah anak-anak. Lagu yang sudah tenar yaitu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nah, itu nanti PR di rumah dibaca, dinyanyikan seperti Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Dan nanti akan dinyanyikan di pertemuan minggu depan. Nah, berarti tugas anak-anak tadi apa saja? Ayo. Nah, yaitu 1. Menghafalkan surat Al-Ikhlas. 2. Mengerjakan tugas di lembar tugas yang 4 soal tadi. Ya. Yang ketiga adalah menghafalkan lagu yang berjudul Allah Maha Esa tadi. Nah, anak-anak, karena waktu dan materi pelajaran hari ini sudah selesai, maka sampai di sini dulu ya anak-anak. Nah, pertemuan kita dan nanti akan bertemu minggu depan dengan materi Allah Maha Pemberi. Nah, marilah anak-anak, pertemuan hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Oke. Nah,
Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.